Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ini akan kita bahas bab bagaimana hukum meninggalkan sholat. Jadi karena kita tahu bahwa sholat ini adalah rukun Islam. Bagaimana kalau ditinggalkan? Saya jadi ingat pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada 3 asas Islam, kata beliau. Faman taraka wahidatan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari asas tersebut, fahuwa biha kafir, maka pelakunya bisa terjatuh dalam kekafiran. Nah, tetapi kita mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu yang disebut sebagai pondasi Islam yang ditinggalkan pelakunya bisa kufur. Kenapa 3, tidak 5? Karena dari rukun Islam yang 5 itu 2 diantaranya bersyarat. Jadi bisa saja dia orang muslim tapi tidak melakukan yang 2. Apa itu? Haji. Jadi tidak setiap orang muslim bisa melakukan haji karena bersyarat bagi yang mampu. Apalagi kemudian yang bersyarat zakat. Zakat itu juga bersyarat. Maka kalau ada orang yang tidak zakat, itu tidak tercela. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bukan sebagai seorang yang wajib zakat. Bisa jadi malah dia mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Demikian pula ketika ada seorang muslim yang tidak menunaikan ibadah haji, bukan berarti dia tercela. Karena bisa jadi dia tidak memenuhi syarat untuk naik haji. Syaratnya apa? Az-zadu war-rahilah. Syaratnya itu harus punya bekal dan mampu melakukan perjalanan. Jadi kalau misalnya tidak punya bekal, orang duwe sangu, saya tinggal mangkat, tidak pula punya kemampuan untuk melakukan perjalanan, sakit-sakitan misalnya, maka syaratnya tidak terpenuhi. Tetapi untuk yang tiga dalam hadis Nabi tadi, alaihinna ussisal Islam, bahwasanya di sana ada asas-asas Islam. Asas Islam yang 3, barang siapa yang meninggalkan salah satunya, fahuwa biha kafir, maka pelakunya bisa terjatuh dalam kekafiran. Apa itu? Yang pertama, syahadat. Jadi kalau ada orang muslim kok tidak pernah syahadat, itu kira-kira muslim apa bukan? Bukan. Sehingga hadis Nabi benar ya, kalau orang itu meninggalkan syahadat berarti bukan muslim. Jadi ada seorang muslim tapi meninggalkan syahadat, atau malah tidak mau mengucap syahadat, maka berarti bukan muslim. Nah yang kedua itu adalah sholat. Maka kalau ada seorang muslim yang dia meninggalkan sholat, maka hukumnya hanya salah satu dari 2. Pertama, terjatuh dalam kefasikan. Yang kedua, terjatuh dalam kekafiran. Jadi kalau meninggalkan sholat itu tidak jauh-jauh dari kefasikan atau kekafiran. Ini dari sisi hukum fikih. Sebagaimana di dalam hadis Nabi disebutkan, bainar rajul wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang itu muslim dengan syirik atau kafir itu adalah ketika dia meninggalkan sholat. Maka salah satu dalam pembahasan bab ini yang sampai terjatuh dalam kekafiran yang bagaimana? Ketika meninggalkan sholat dan menganggap sholat itu tidak penting, menganggap sholat itu tidak wajib atau menolak kewajibannya, maka terjatuh dalam kekafiran. Tetapi kalau dia tidak menolak kewajibannya, meninggalkannya itu karena malas atau karena sibuk dan seterusnya, maka itu terjatuh dalam kefasikan. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga apa dalam hadis riwayat Imam Ahmad tersebut? Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan menolak kewajibannya juga bisa terjatuh dalam kekafiran. Kalau meninggalkan puasa Ramadan karena safar itu namanya rukhsah, nanti diganti pada hari yang lain. Atau meninggalkannya karena sakit itu rukhsah, itu keringanan, bisa diganti pada hari yang lain. Atau meninggalkannya karena sudah tua, sudah sepuh,
itu juga rukhsah karena bisa diganti dengan fidyah. Tetapi kalau sehat fisiknya, dia dalam keadaan mampu untuk berpuasa, lalu dia menolak kewajibannya, maka ini bisa terjatuh dalam dosa besar, yakni kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak, Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bab ini bagaimana kalau seseorang itu meninggalkan salat, maka jawabannya fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jadi kalau dalam ayat, kalau mereka bertaubat dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Tetapi kalau mereka tidak menunaikan salat, tidak menunaikan zakat, dalam arti dia mampu ya, maka dia bukan saudara kita di dalam agama. Artinya berarti bukan seorang muslim. Jadi kalau orang itu meninggalkan salat, orang itu meninggalkan zakat, orang itu meninggalkan yang seharusnya dia mampu tetapi dia tidak mengerjakannya dan menganggap itu bukan perkara yang wajib, maka mereka bukanlah saudara kita di dalam agama. Ini yang disebutkan di dalam penjelasan nas Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang itu dianggap sebagai saudara kita di dalam agama kalau mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat. Sementara dalam hadis Nabi jelas sekali disebutkan bainar rajul wal kufri tarkus shalah. Batas antara orang itu muslim dan orang itu kufur itu adalah ketika seseorang itu meninggalkan salat. Syekhul Islam juga menjelaskan di bab ini, di sini menggunakan lafadz yang didahului dengan alif lam menunjukkan kufurnya kufur besar, bukan kufur kecil. Jadi kalau orang itu meninggalkan sholat, maka ini kufurnya kufur besar, bukan kufur kecil. Artinya syara ghairal Islam atau syara ghairal muslim, dia menjadi bukan seorang muslim, syara musyrikan menjadi orang musyrik, atau kafiran atau menjadi orang kafir. Memang pembahasan yang semacam ini ketika kita membahas bab salat yang sudah menyangkut mengenai masalah hukum meninggalkan salat, ini kalau kita sampaikan ke orang awam, kadang kita dicap sebagai orang yang radikal. Nah, ini kok ustadz guru ngajine sidik-sidik ngomong musyrik, sidik-sidik ngomong fasik, sidik-sidik ngomong kafir. Nah, padahal hadisnya bilang begitu. Hadisnya mengatakan bahwasanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka, artinya muslim dengan yang bukan, faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sudah kafir. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Maka faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sudah kufur, sudah melakukan kekafiran. Maka perjanjian antara kita dengan orang kafir itu adalah salat. Maka kalau orang itu tidak menunaikan salat, maka terjatuh di dalam kekafiran. Syara minhum wa laisa minna. Maka mereka menjadi bagian dari orang kafir dan bukan bagian dari umat muslim. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu berhati-hati di dalam masalah salat ini, jangan sampai kita bermudah-mudahan meninggalkan salat karena rentan terjatuh dalam kekafiran. Maka Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Jadi katakan yang benar meskipun itu pahit. Saya jadi ingat sekitar sekian tahun yang lalu diminta untuk ngisi taklim di satu kampung.
Dan pada saat itu pengurus takmir minta kepada saya untuk pertemuan pertama membahas bab hukum orang yang meninggalkan sholat. Rencananya taklim tersebut rutin, tetapi ustadz ini minta karena banyak yang sholatnya masih bolong-bolong dan banyak orang yang belum sholat, maka mereka diundangi. Lalu kemudian saya diminta ngisi materi hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka saya sampaikan apa adanya seperti ini. Nah, pada saat sesi tanya jawab, kita minta untuk bertanya yang belum paham. Tidak ada yang bertanya. Begitu saya pulang, ternyata jamaah pada ribut. Ustadznya radikal. Kemudian ustadznya keras. Kemudian segera menghubungi yang menghubungi saya itu untuk menyampaikan tidak jadi pengajian rutin, di cancel. Sudah. Hanya karena menyampaikan hukum orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ada salah satu pernyataan Imam Ibnu Hazm disebutkan, la dzambun a'dzamun ba'da syirkin, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik. Artinya dosa tersebut adalah besar, tapi besarnya di bawah dosa syirik. Illa ta'khirus shalah, melainkan dia meninggalkan sholat sampai lewat waktunya. Jadi meninggalkan sholat sampai lewat waktunya sengaja, itu juga termasuk dosa besar. Apalagi tidak mengerjakan sholat, apalagi menganggap sholat itu bukan kewajiban, itu lebih-lebih lagi. Jadi itu diantara hal yang diajarkan di dalam agama Islam, pentingnya bagi kita untuk menjaga ibadah sholat yang 5 waktu. Ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa saudara kita di dalam agama itu adalah menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian di dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah batasnya sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka terjatuh dalam kekafiran. Lalu kemudian yang ketiga, dari pernyataan sahabat. Tadi ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis Nabi, ada dalil dari pernyataan para sahabat Rasulullah SAW. Ini ada di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW tentang masalah meninggalkan sholat. Karena ashabun Nabi SAW, dulu para sahabat Nabi SAW, la yarawna syai'an minal a'mal, mereka tidak melihat sesuatu pun amal. Jadi tidak mereka lihat sesuatu pun amal-amal yang tarokahu, ketika orang itu meninggalkannya, kafaro, menjadikannya dia terjatuh dalam kekafiran, ghairas shalah, selain salat. Maka ini dinukil sebagai ijma' sahabat. Ini adalah ijma' sahabat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir atau telah keluar dari Islam. Ini sebagaimana yang masyhur dari pendapat yang menyatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah kufur, maka ini adalah merupakan bagian dari ijma' sahabat. Ini adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis Nabi, ada dalil ijma' sahabat. Artinya para sahabat semua sepakat bahwasanya ketika meninggalkan sholat itu hukumnya adalah kufur. Bahkan waqala Umar bin Al-Khattab, sahabat Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka sholah. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi sahabat Umar bin Khattab mengatakan tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Artinya di sini kalau orang itu meninggalkan sholat maka dia bukan seorang muslim. Kalau kita melihat secara lebih mendalam atas apa yang diucapkan oleh sahabat Umar, bahwasanya memang tidak ada tempat di dalam agama ini bagi orang yang meninggalkan sholat, sehingga sholat ini menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan di dalam hukum-hukum yang terkait dengan masalah fikih, terkait masalah ibadah yang lain, itu nanti sangat berpengaruh kalau orang tersebut meninggalkan sholat.
ada pengaruhnya. Apa di antara pengaruhnya? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara pengaruhnya adalah kalau dia meninggalkan sholat maka statusnya murtad dari Islam. Jadi statusnya sudah murtad dari Islam ketika meninggalkan sholat, tentu dengan menolak kewajibannya. Jadi meninggalkan sholat dan menolak kewajibannya. Yang kedua, bahwasanya kalau orang itu menikah, pada saat menikah melakukan akad nikah, fal aqdu batilun, maka akadnya adalah batil. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, menganggap sholat tidak wajib, maka akad nikahnya, jika melakukan akad nikah, maka akad nikahnya batil, akad nikahnya tidak sah. Dan perempuan yang dinikahi itu tidak halal baginya, karena bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Jadi orang yang kufur tidak boleh menikahi perempuan muslimah, sehingga konsekuensinya sampai kepada pernikahannya pun batal karena menolak kewajiban sholat, karena meninggalkan sholat. Tidak hanya sampai di situ, di bab ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kewaliannya atas anaknya ini juga tidak sah. Jadi kalau ada seorang ayah, yang ayah ini meninggalkan sholat atau tidak menjalankan sholat, tentu meninggalkan sholat yang menolak kewajibannya, maka kalau dia menjadi wali nikah, maka kewaliannya juga tidak sah. Jadi kewaliannya tidak sah. Maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di tempat kita biasanya KUA mensiasati. Apa siasat KUA? Ya? Bukan. Sebelum akad nikah biasanya disyahadat dulu. Jadi biasanya disiasati oleh KUA. Nah, sehingga meskipun dia sebelumnya tidak sholat, karena disyahadat dulu maka dihitung baru masuk Islam. Itu kalau peristiwa itu mungkin zaman waktu dulu mungkin masih banyak yang bisa dikatakan meninggalkan sholat untuk orang-orang tua. Itu lalu bagaimana? Jangan contohnya saya dalam arti ini, selama saya itu menikahkan saya mungkin kan tahu sholat atau enggak, saya juga kayaknya juga enggak. Itu terus status saya itu gimana sebagai misalkan orang tua ataupun tidak sholat. Ya, terima kasih. Jadi di bab ini kita sama-sama mengetahui tadi bahwa di tempat kita ini biasanya KUA mensiasati sebelum akad nikah itu ada syahadat dulu, sehingga Islamnya dianggap masih baru, sehingga pernikahannya tetap sah. Baik bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya saksikan di sekitar kita loh. Saya tidak tahu di tempat lain. Begitu kan? Padahal kalau kita baca tentang masalah rukun nikah itu tidak ada syahadat. Ada enggak syahadat dalam rukun nikah? Tidak ada. Kenapa disyahadat? Nah, karena salah satunya kalau orang itu orang yang tidak menegakkan sholat 5 waktu, kalau kemudian menjadi wali atau melakukan pernikahan, akad nikahnya batal. Tetapi ketika dia baru masuk Islam, maka akad nikahnya sah. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga kita harus melihat kepada hukum bahwa sesuatu yang sudah berlalu itu tidak dianggap. Nah, lihat misalnya para sahabat dulu sebelumnya itu adalah orang yang kafir dan mereka sudah menikah pada saat mereka dalam keadaan kafir. Ketika mereka masuk Islam, apakah mereka mengulang nikahnya? Tidak. Jadi ketika mereka sudah masuk Islam, nikahnya dahulu tidak perlu diulang. Itu sudah berlalu. Nah, itu sudah berlalu. Demikian pula dalam Al-Qur'an itu
tentang taubat orang yang melakukan riba. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fangtaha. Barang siapa yang mendapatkan nasihat dari Allah tentang masalah riba hendaknya berhenti. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu. Yang sudah berlalu ya sudah, rumahnya tidak perlu dibakar. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan baginya yang telah lalu. Karena itu sudah berlalu. Jadi ketika datang ilmunya, maka yang sudah lalu ya sudah. Sebagaimana pula dulu ada orang yang menikah, pada saat menikah mereka belum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, maka nikahnya juga tidak perlu diulang. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi ini sampai punya konsekuensi ke sana terkait mengenai masalah hukum akad nikahnya, kemudian juga mengenai masalah kewaliannya karena menolak menunaikan ibadah salat atau menolak kewajiban salat. Karena la yumkin ayyakuna waliyan ala muslimin abada. Jadi di sini disebutkan li'annal kafira, tidak karena seorang yang kafir, karena orang kafir itu la yumkin, tidak mungkin ayyakuna waliyan, dia menjadi wali ala muslimin bagi seorang muslim selama-lamanya. Hatta meskipun itu kepada putrinya. Jadi meskipun itu kepada putrinya. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini konsekuensinya sampai ke sana. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi apa di antara konsekuensi yang lain selain tadi akad nikahnya rusak karena menolak kewajiban salat, menolak kewajiban menunaikan atau menegakkan ibadah salat. Konsekuensi yang lain adalah kewaliannya dan masih ada konsekuensi lain. Apa di antara konsekuensi lain itu? Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kalau meninggal tidak perlu disolati. Jadi orang yang menolak kewajiban sholat itu kalau meninggal tidak perlu disolati. Sholat jenazah maksud saya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan pembahasan mengenai bab masalah radikal, bukan, keras bukan, tetapi ini konteksnya adalah bahwa orang yang menolak kewajiban sholat, jadi tidak sama hukumnya dengan orang yang malas sholat. Maka ketika dia menolak kewajiban sholat, maka statusnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sah di dalam berbagai hal yang tadi sudah kita sebutkan. Demikian pula dia tidak berhak untuk disolatkan. Ayat Al-Quran mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan menyolatkan kepada seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Maksudnya mendoakan. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka meninggal dalam keadaan fasik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian kalau kita mau menyolatkan jenazah tidak perlu tanya dulu. Tuh orang sholat enggak ya? Saya mau nyolatin apa enggak ya? Jadi tidak perlu tanya sama yang punya rumah. Pak, ini saya kan takziah ke tempat Bapak. Saya mau tanya nih, jenazahnya dulu sholat enggak? Kenapa Pak? Kalau enggak sholat ya saya enggak nyolati. Kalau dia sholat saya mau nyolati. Ini namanya golek musuh. Jadi tidak perlu tanya. Kalau zahirnya dia seorang muslim, milikilah prasangka yang baik, dia mengerjakan sholat. Kalau zahirnya muslim, milikilah prasangka yang baik, zahirnya sholat. Kecuali Anda mendapatkan bukti bahwasanya dulu tidak sholat. Jadi kulino ngerti ora sholat ya sudah. Ketika takziah tidak perlu mensolatkan. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu bahwasanya dia tidak punya bukti bahwasanya dia orang yang menolak kewajiban sholat, maka tidak perlu
tanya, karena hakikatnya seorang muslim itu harus kita memiliki prasangka yang baik. Jadi kita punya prasangka yang baik kepada orang yang zahirnya sebagai seorang yang muslim. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai punya konsekuensi seperti itu. Karena itu kita di dalam bab ini, bab meninggalkan sholat ini, perlu kita sampaikan kepada putra-putri kita, kepada saudara kita, jangan sampai sholat ini lepas dari kita. Apapun yang terjadi, di posisi, di situasi seperti apapun, kita harus tetap menegakkan ibadah sholat 5 waktu, mengingat besarnya tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk menegakkan ibadah sholat 5 waktu. Dan ini adalah kewajiban. Dosa meninggalkan kewajiban itu lebih besar daripada melanggar larangan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, insya Allah bahwa maksiat itu ada jenis maksiat meninggalkan kewajiban, ada jenis maksiat meninggalkan kewajiban, ada jenis maksiat melanggar larangan. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah jenis meninggalkan kewajiban, yang kedua maksiat jenis melanggar larangan. Nah, dosanya besar mana? Maksiatnya besar maksiat meninggalkan kewajiban. Jadi besar maksiat meninggalkan kewajiban. Maka kalau ada orang, tapi ini saya tidak merekomendasikan lalu kemudian bermaksiat melanggar larangan ya, bukan ya. Tetapi ini konteksnya adalah perbandingan. Sehingga tidak mengherankan kalau para ulama menyebutkan bahwa dosa berjudi dengan dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dosa meninggalkan sholat dibandingkan dosa berjudi. Tapi ini bukan berarti rekomendasi berjudi, bukan. Ini menunjukkan bahwasanya berjudi itu juga dosanya besar, tapi lebih besar lagi dosa meninggalkan sholat. Lebih besar lagi ketika berjudi meninggalkan sholat. Itu lebih besar lagi. Karena sudah melakukan dua-duanya. Melakukan judinya dan juga meninggalkan sholatnya. Demikian pula bentuk larangan-larangan yang lain. Ada orang minum minuman keras, kemudian dia ini, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, meninggalkan sholat. Maka dia dapat dua-duanya, maksiat melanggar larangan minum minuman keras dan maksiat meninggalkan kewajiban. Maka ini lebih besar lagi. Ini lebih besar lagi. Maka kalau meninggalkan kewajiban dengan melanggar larangan, dosanya lebih besar meninggalkan kewajiban. Maka jangan sampai kita meremehkan kewajiban lalu kemudian seenaknya kita tinggalkan. Kadang-kadang ada orang yang dia biasa meninggalkan sholat ya, biasa meninggalkan sholat, tetapi kalau minum minuman keras kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia merasa berat. Nah, ini Bapak dan saudara yang berbahagia, ada sisi positifnya. Apa? Tidak mau minum minuman keras, tetapi dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia setiap hari juga melakukan dosa yang lebih besar. Jadi apa itu dosa yang lebih besar? Meninggalkan sholat. Baik. Sehingga di sini perlu kita sebagai umat Islam untuk memberikan edukasi kepada kita, putra-putri kita, keluarga kita, pentingnya untuk menegakkan, menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita tinggalkan karena konsekuensinya panjang, sampai-sampai tadi kita sebagai seorang muslim tidak perlu dan tidak boleh menyolatkan jenazah mereka jika meninggalkan sholat dalam keadaan menolak kewajibannya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat tapi dia malas dan dia masih yakin sholat itu wajib? Nah, jadi ada orang meninggalkan sholat tapi karena malas, masih yakin sholat itu wajib, atau meninggalkan sholat karena sibuk dan di hati kecilnya dia masih pengen sholat. Maka ini tidak dihukumi
kafir. Ini tidak dihukumi kafir, tetapi ini adalah termasuk perbuatan yang statusnya adalah kufrun duna kufrin. Artinya kufur yang tidak kufur. Artinya kufur yang tidak kafir. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu statusnya adalah fasik, kufur yang tidak kufur, maksudnya kufur kecil. Sehingga orang yang seperti ini maka kalau meninggal dunia masih disolatkan, Tentu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam kitab-kitab sifat salat Nabi, di sana dijelaskan hendaknya tokoh masyarakat tidak nyolati. Jadi kepada pelaku dosa besar, itu hendaknya tokoh masyarakat tidak nyolati. Untuk apa? Untuk efek jera bagi orang yang masih hidup. Loh, kenapa? Karena Bapak Ibu yang berbahagia, ini juga merupakan bagian dari dakwah kita. Wah, kalau saya melakukan dosa besar, tokoh masyarakat tidak mau nyolati, sehingga akan ada efek jera. Maka di zaman Nabi juga begitu. Nabi SAW kepada orang yang berhutang misalnya, beliau ketika diminta ngimami, beliau berkenan apa mboten? Tidak. Tetapi Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, sholatkanlah sahabatmu ini. Jadi Nabi perintahkan kepada orang-orang awam untuk nyolati orang yang masih punya hutang pada saat meninggal dunia dan tidak ada yang jamin untuk bayar hutangnya. Tetapi Nabi tidak mau nyolati. Demikian pula ketika ada koruptor di zaman Nabi. Koruptor dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar ya. Tetapi Nabi SAW itu enggan untuk nyolati. Tetapi apa kata beliau? Sallu ala sahibikum, sholatkanlah sahabatmu ini. Jadi Nabi tetap perintahkan orang-orang awam untuk nyolati, tapi beliau tidak mau nyolati. Demikian pula salah satu yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin kepada orang yang meninggal dunia. Beliau menjelaskan tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Ketika orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, orang yang meninggal ini adalah orang yang statusnya sebelumnya adalah seorang muslim yang taat, tetapi kemudian meninggal bunuh diri. Kalau saya ilustrasikan, misalnya baru saja pulang dari sholat subuh, tahu-tahu dengar kabar fulan gantung, lu mau jamaah nang masjid tapi gantung. Maka bagaimana? Mereka tetap disolati, tetapi bukan oleh tokoh masyarakat, orang awam. Tetapi memang malangnya kalau di tempat kita yang biasa nyolati itu tokoh, kalau orang awam tidak nyolati. Gimana jadinya? Tambah sedikit lagi yang nyolati. Baik, ini di bab ini juga disebutkan bagaimana kalau orang tersebut meninggalkan sholat fi asna'i zawajihi, pada saat sudah menikah, lalu kemudian setelah itu meninggalkan sholat. Jadi ada orang sebelumnya sholat, lalu kemudian menikah, setelah menikah lalu kemudian meninggalkan sholat. Sudah 5 tahun pernikahan, lalu kemudian meninggalkan sholat, menolak kewajiban sholat. Maka di dalam masalah ini contohnya adalah orang yang menikahi seorang perempuan dan pada saat itu dia dalam keadaan sholat, istrinya atau suaminya dalam keadaan sholat. Wa ba'da dzalika, setelah itu kemudian meninggalkan sholat. Maka penulis kitab ini pensyarah kitab ini yaitu Syekh Shalih bin Utsaimin menyebutkan bahwasanya pensyarah kitab ini mengatakan yajibut tafriq bainahuma wujuban, wajib pisah di antara mereka berdua. Ini hukumnya adalah wajib, kata penulis kitab ini. Kenapa? Karena tidak mungkin menyatukan antara seorang yang muslim dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tidak mungkin, la yumkin ayarji'a, untuk dikembalikan kepadanya, untuk rujuk kepadanya. Maka kalau sudah seperti ini, penulis kitab ini menganjurkan seperti itu. Namun demikian, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih bisa, jadi kalau masih bisa untuk diminta untuk rujuk, untuk diminta apa istilahnya, kembali untuk menegakkan sholat, kembali untuk bertobat, maka dimintai taubatnya. Tapi kalau sudah tidak mau tobat, jadi
silahkan undang penengah atau undang ustadz setempat atau undang tokoh setempat, lalu diminta untuk bertaubat, diminta untuk menegakkan sholat. Kalau dia mengiyakan, ya berarti tobatnya diterima, maksudnya pengakuan tobatnya diterima, tidak perlu dipisah. Tetapi kalau kemudian tokoh datang kepadanya, silahkan bertobat, kerjakan sholat, lalu dia mengatakan saya tidak mau sholat, orang penting misalnya kan, maka itu tidak ada pilihan lain kecuali dipisahkan. Tapi biasanya kalau orang kita kalau sudah dipanggil tokoh begitu mantuk-mantuk, sehingga tidak jadi pisah. Maka penting juga di dalam masalah ini untuk mencari penengah, untuk mencari orang yang disegani, untuk kemudian memberikan nasihat untuk bisa mau kembali menunaikan sholat. Pripun Pak? Ya. Oh gitu, pas mau dapat istri semangat sholat, begitu sudah dapat terus tidak sholat. Ya, naudzubillah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dia ternyata kemudian tobat, ya berarti tidak perlu dipisah. Jadi ada peringatan terlebih dahulu, tidak serta-merta kemudian pisah. Jadi diperingatkan dulu untuk kemudian rujuk kembali kepada Islam, diperingatkan dulu untuk menegakkan sholat yang 5 waktu. Tentu tidak melalui lisan istrinya, karena bisa jadi nanti malah urusannya lebih panjang. Tapi bisa mengadu kepada tokoh agama di situ, Pak Dukuh misalnya, atau Pak RT misalnya, takmir masjid misalnya, untuk disampaikan agar memberikan nasihat. Baik, kalau perempuan misalnya sampaikan kepada walinya agar dia mau kembali menegakkan sholat 5 waktu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di penulis kitab ini juga disebutkan wala yahillu li ahadin indahu, dan tidak halal bagi kita seorang pun ketika mengetahui ya'rifu annahu la yusalli, ketika kita mengetahui bahwasanya dia orang yang tidak sholat, lalu kemudian memandikannya atau mengkafaninya atau menyolatkannya. Maka kalau kita ketahui adalah orang yang menolak kewajiban sholat, maka tidak perlu kemudian dimandikan, tidak perlu kemudian dikafani, tidak perlu kemudian disolati, tapi tetap dikuburkan. Boleh dipakaikan jas, boleh dipakaikan sepatu, boleh dipakaikan kacamata, ya, jam tangan, ya. Tapi tidak perlu untuk dimandikan, tidak perlu untuk dikafani, tidak perlu untuk disolati. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi ada kata-kata apa? Dipakai jas, pakai sepatu, pakai kacamata, jam tangan, tadi perkataan saya, bukan perkataan penulis kitab ini. Jadi maksud saya bagaimana? Itu adalah kebiasaan orang kafir, bukan kebiasaan orang Islam. Kalau orang Islam itu dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Nah kalau orang kafir itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tapi tetap dikuburkan. Dan mereka punya kebiasaan, biasanya dikasih apa? Sepatu, pemenang, jas, jam tangan dan lainnya. Nah, karena statusnya orang yang menolak kewajiban sholat tadi adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan ini tidak hanya berlaku bagi kita. Nabi SAW pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi, Allah berfirman tidak pantas bagi Nabi, ini firman Allah. Walladzina amanu, tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman, ayastaghfiru, memohonkan ampun, lil musyrikin, bagi orang musyrik. Jadi tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah saudara kerabat, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas. Jadi setelah jelas tentang kondisi mereka.
Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian topik pembahasan kita saat ini tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Ingat, apa yang kita bahas saat ini adalah untuk kita ketahui dan kita amalkan salatnya, bukan untuk menghakimi orang lain. Jadi jangan sampai kemudian setelah ini kita menghakimi orang lain. Saya sangat tidak merekomendasikan untuk menghakimi orang lain. Jangan sampai nanti ketika ada orang yang tidak sholat lalu kemudian kita menghakimi orang kafir itu juga. Jadi ini kita ngaji ini untuk kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Dan boleh kita menyebutkan sesuatu yang sifatnya umum, bukan sesuatu yang sifatnya khusus. Contoh, orang menolak kewajiban sholat kafir, itu umum. Orang yang meninggalkan sholat fasik, itu umum. Tapi ketika ada orang yang meninggalkan sholat, tidak boleh kemudian kita tunjuk-tunjuk, orang fasik, tidak boleh. Jadi bukan untuk itu. Jadi bukan untuk menghakimi. Engko kayak bermutu pengajian sekolah ini terus tiba-tiba, ngopo wong fasik. Nah ini malah bikin runyam masalah. Bukan untuk itu. Ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk kita amalkan, bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk nunjuk-nunjuk orang lain, bukan. Jadi saya sampaikan bukan untuk itu, tapi untuk kita, untuk keluarga kita, agar senantiasa tetap menegakkan ibadah sholat 5 waktu. Dan kalau mengenai masalah menjatuhkan hukum kafir kepada personal pribadi-pribadi, itu adalah bukan hak kita. Jadi kita tidak punya hak untuk itu. Kita hanya menghukumi zahir orang tidak menegakkan sholat 5 waktu, statusnya adalah fasik, bukan untuk tunjuk orang dia orang fasik, fulan fasik, bukan. Ketika ada orang menolak kewajiban sholat, itu hukumnya kafir, bukan untuk tunjuk-tunjuk orang yang kafir siapa saja, bukan. Ya, bukan begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab.